bagaimana sih gambaran umum gitu untuk kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini, dan khususnya itu apa sih yang berdampak besar bagi mahasiswa sekarang? Sebetulnya kita ini dihadapi dengan situasi yang kayaknya nggak menentu, dan strategi apa yang kiranya bisa dilakukan oleh mahasiswa melihat perekonomian Indonesia ini yang katanya sih nggak baik-baik aja gitu ya. Kesiapan dari kampus ini dalam perubahan ekonomi itu apa, atau buat literasi mahasiswa atau gimana tadi buat kampus? Mungkin di satu sisi kampus itu dianggap sebagai kelompok ya. Kampus itu kan institusi yang terdiri dari kelompok-kelompok, ada dosen, ada administrasi, ada dosen umum atau yang lain-lainnya kan gitu. Yang dianggap mahasiswa itu sebagai informan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman kasih ISEF, sekarang kita kembali lagi di Dewi Alumni, yang pada sesi kali ini kita mengundang pemateri kita, alumni kasih ISEF juga tentunya. Mungkin nanti kita bakal serahin untuk perkenalan lebih lanjut. Nah, sekarang mungkin kita alihin dulu nih ke pemateri buat perkenalan dan apa aktivitas sekarang? Aktivitas Ya. Aktivitas sekarang sih alhamdulillah sudah kurang lebih 1,5 tahun setelah lulus di tahun 2024 bekerja di BPNS. Ya, di BPNS. Sesuai dengan implementasinya kan, biasanya kalau anak-anak ekonomi itu kan banyaknya ke perbankan syariah. Mungkin ini salah satu yang bentuk implementasi lulus dari ISEF, lulus dari SEBI tentunya. Kemudian kita bisa bekerja di salah satu lembaga keuangan syariah. Oke. Mungkin Kak Ijlal ya, benar ya, Kak Ijlal lulus KC ISEF atau angkatan dari SEBI ini kapan itu? Itu saya kebetulan masuk itu angkatan 2020. Ya, jadi angkatan 2020, kemudian masuk ISEF itu masih online tuh zamannya. Zaman COVID lah, jadi rekrutmen semuanya juga masih online, jadi kurang lebih tahun 2021 lah itu udah masuk ISEF sebagai staff. Mungkin selain dari bekerja kakak sekarang itu, kegiatan apa sih kak yang sekarang kakak itu lakuin? Sebetulnya di beberapa bulan kebelakang itu masih aktif ngajar juga, ngajar di salah satu lembaga juga di kampung Inggris. Itu kerjanya ya ngajar-ngajar anak-anak SD lah, anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, yang umum juga ya, yang umum juga gitu. Itu ya karena dulu memang basicnya ngajar, dari setelah lulus sekolah sebelum masuk kuliah memang sudah ngajar. Jadi banyak kegiatannya itu di ngajar dan di pekerjaan yang utama gitu. Oke. Karena kita podcast kali ini kita udah usung tema ya, Kak. Mungkin apa nih Kak tema kita pada hari ini, Kak? Tema sekarang juga kurang lebih itu sebagai kayak bagaimana strategi mengatur mahasiswa itu untuk bisa menghadapi jumlah ekonomi di Indonesia ini. Jadi strategi ya, cara mengatur strategi mahasiswa nih, mahasiswa umum, bukan mahasiswa kita doang nih, mahasiswa umum secara umum akibat dari perubahan ekonomi. Mungkin ada pertanyaan pertama tuh, boleh. Mungkin kan menurut kakak nih, bagaimana sih gambaran umum gitu untuk kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini, dan khususnya itu apa sih yang berdampak besar bagi mahasiswa sekarang? Jadi sebetulnya kehidupan ini kan memang saling berkesinambungan, ya, bukan hanya mahasiswa tapi masyarakat secara umum juga itu terpengaruh. Ya mungkin mahasiswa ini hanya salah satu elemen yang disebutkan di podcast kali ini nih, ya kan. Sebetulnya ya tadi itu kali banyak gitu kan. Dan strategi apa yang kiranya bisa dilakukan oleh mahasiswa melihat perekonomian Indonesia ini yang katanya sih nggak baik-baik aja gitu ya. Katanya nggak baik-baik saja.
Ya memang betul kalau dari secara histori, secara data, secara feeling bahkan ya itu bisa kita rasakan gitu. Sehingga mahasiswa ini dituntut untuk memiliki strategi-strategi bagaimana cara menghadapi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini gitu kan. Nah, cara yang paling mudah sebetulnya itu kita aware dulu nih. Ya, kita aware dulu, kita sadar dulu bahwa ekonomi Indonesia ini memang sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Aware-nya bagaimana? Aware-nya itu setidaknya muncul dari diri kita sendiri dan kita implementasikan kepada diri kita sendiri. Contoh misalnya, kita udah tahu nih, ya kan, anak mahasiswa itu kebanyakan kalau memang dari orang tuanya yang mampu, ya ada juga yang orang tuanya yang dirasa memang tidak lebih mampu daripada yang lain gitu kan, sehingga tingkat survive-nya itu tinggi kan. Nah, yang tingkat survive-nya tinggi ini yang justru harus aware tadi. Contoh misalnya, ini udah tahu nih ekonomi lagi nggak baik-baik aja, tapi masih impulsif, Iya. gitu kan? Dia masih kayak apa ya? Wah, ada event konser di GBK nih, ikut nih, gitu kan? Sedangkan dia nggak memikirkan tuh besok makan apa, ya kan? Berasnya udah habis, atau jangan-jangan ternyata pas besok mau makan mau bikin dulu ke teman. Nah, itu sebetulnya yang harus mahasiswa lakukan itu adalah awareness terhadap diri sendiri, gitu. Ya. Nah, yang kedua, selain daripada awareness itu, kita paham betul bagaimana caranya mengatur keuangan yang ada. Ya, misal kita udah tahu dari orang tua itu satu pekan atau 2 pekan atau bahkan 1 bulan itu dikasih nih sama orang tua, ya, dan kita tahu itu nggak cukup, tapi masih stagnan aja dan masih impulsif gitu, sama kegiatan-kegiatan yang kayaknya ya nanti dulu lah itu bisa dilakuin sekarang gitu, bisa nanti, dan dia nggak sadar juga, dia nggak kayak apa ya, dia nggak membuat strategi gimana caranya mendapatkan pendapatan yang lebih daripada yang sudah didapatkan dari orang tua, gitu kan. Karena kan mahasiswa itu dituntut untuk mandiri, ya, gitu. Bukan lagi mindsetnya mindset yang anak sekolah, gitu, anak SMP atau SMA, atau mungkin ya SMA juga banyak yang udah terbuka gitu kan. Cuman kalau menurut saya, ketika orang itu sudah mengambil keputusan menjadi mahasiswa, berarti dia sudah menerima konsekuensi menjadi mahasiswa. Konsekuensi itu adalah ya dia sudah siap untuk menghadapi bagaimana caranya mengatur keuangan. Sehingga apapun yang terjadi dari eksternal, terutama dari sisi ekonomi yang tidak stabil ini, mahasiswa mampu untuk menghadapi situasi tersebut. Kita udah aware, kita udah punya strateginya, dan kita tahu bagaimana cara menghadapi semua perubahan. Oke. Mungkin dari perubahan ekonomi ini tentunya pasti ada peluang dan tantangan ya. Peluangan bagi mahasiswa, tantangan bagi mahasiswa apa? Nah, mungkin peluang dan tantangan apa nih yang paling mencolok akibat dari perubahan ekonomi yang ada di Indonesia? Iya, perubahan itu kan seiring dengan adanya kebijakan, seiring dengan adanya tingkat literasi yang tinggi, gitu kan. Sehingga dari kebijakan yang kita serap informasi-informasinya itu menjadi insight seorang mahasiswa untuk menciptakan, untuk mendapatkan sebuah peluang, termasuk tadi yang saya sebutkan ya, tingkat literasi. Ya. Peluang banyak, ya, peluang banyak. Kita kayak bangun tidur, ya, selain sebelum wudhu, yakin banyak dari sebagian besar bangun tidur buka HP pasti. Sekarang ya, kayak buka HP, nggak ngelihat
misalkan subuh jam berapa nggak lihat tuh, pasti lihatnya HP, langsung pasti yang dibuka Instagram atau TikTok atau WhatsApp. Yang padahal di ya itu kan sering berjalannya perkembangan digital ya gitu. Berarti kan sebetulnya kita ini tahu, mahasiswa itu tahu ada peluang di situ. Ya, bukan Instagram pasti ada tips and trick cara gimana dapat uang lebih cepat. Gitu kan. Terlepas daripada misalnya dia itu bullshit atau enggak, Yeah. tapi setidaknya itu udah kebentuk semacam algoritma bahwa peluang itu nyata adanya. Gitu. Iklan-iklan kayak misalnya investasi, gitu kan. Tergantung apakah ada minat, apakah ada keinginan lebih seorang mahasiswa itu untuk mendapatkan informasi tersebut, gitu kan? Ya itulah gunanya literasi. Ya, banyak peluangnya nih, investasi, kemudian ya freelance. Sekarang udah banyak banget tuh layar bertebaran. Bahkan ada yang semua mahasiswa punya grup yang isinya info pasti ada, gitu. Yang freelance itu masih ada. Cuman apakah mau gitu? Ya aktif. Iya. Jadi kalau misalnya ini pulangnya nggak ada nih, kerja pengangguran nih, gitu. Tinggal daya juangnya aja yang ditingkatin. Mau diri sendiri. Pengeluarannya itu percuma, banyak pertebaran gitu kan. Kalau misalnya kita ngambil teori ekonomi kan supply and demand gitu. Supply-nya banyak, flyer apa segala macam. Ya, demand-nya juga banyak. Ya, kita juga harus meningkatkan kualitas kita dong. Ya kan? Karena kan setiap peluang itu ada kualifikasinya. Peluang banyak. Ya kalau seandainya pengen langsung instan aja, ya sorry itu saya gitu. Ya kan? Oke, benar. Jadi peluang-peluang itu nggak akan ada habisnya sih. Selama nafas ini masih masih ada ya, selama dunia ini masih ada, sama listrik ini masih ada, daun-daun masih bergoyang, peluang itu masih ada. Dan gimana caranya kita mengambil peluang dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita untuk itu sih. Nah, tantangan tadi? Nah, kalau bicara tantangan itu identik dengan tadi kualitas yang kita miliki. Oke. Supply-nya ada nih, misalkan locker atau freelance sebagai desainer. Semua orang pasti mau dong, orang-orang yang jago desain itu pasti mau dong. Gitu. Tantangannya adalah kualitas yang kita miliki. Gitu. Diri kita sendiri sebenarnya yang jadi yang diri kita sendirilah yang akan mendapatkan peluang itu, dan diri kita sendirilah yang akan menghambat peluang itu. Gitu. Sehingga tantangan itu dihadapi, jangan langsung menjudge dari eksternal, dari kita dulu. Seberapa jauh tingkat kemampuan kita untuk mendapatkan peluang itu. Iya, ya kan maksudnya gini, kita bisa desain tadi ya, kita bisa desain tanpa. Ternyata aplikasinya itu bukan cuma tanpa doang yang dibutuhin. Berarti kan tantangannya ada orang yang lebih jago gitu ya. Oh, ya kalau seandainya pengen menyaingi dia, ya minimal bisa kayak dia, ya, gitu kan. Misalkan bisa desain yang lain, gitu, aplikasi-aplikasi yang lain, terus kita ikut bootcamp atau yang lain-lainnya, sehingga ada value yang naik dan peluang itu akan lebih jauh bisa kita dapatkan, sehingga tantangannya itu akan menyusul. Dia kan tadi udah dijelasin kata saya dengan dan peluang-peluang gitu ya. Tapi menurut kakak sendiri sekarang ini strategi apa sih yang sebaiknya dimiliki mahasiswa gitu ada tetap lebih adaptif gitu di tengahnya perubahan ekonomi Indonesia ini? Strategi yang paling Ya strategi yang harus kita pahami bahwa kehidupan ini sangat dinamis. Kehidupan ini terus bergulir seiring berjalannya waktu kan. Mungkin ini nggak jauh lah ya strategi yang tadi disampaikan. Nah, sebetulnya kita ini
dihadapi dengan situasi yang kayaknya nggak menentu, gitu kan, nggak menentu. Entah itu dari faktor kitanya yang nggak bisa bersaing, entah itu faktor yang memang dari sisi kebijakan, dari tingkat ekonomi atau dari tingkat daya beli masyarakat yang juga ikut melemah, gitu kan. Sehingga strategi-strategi apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, gitu kan, untuk bisa bersaing, untuk bertahan di era yang kayak gini, ya kan ya. Nah, yang pertama kita cari informasi, cari berita yang berkualitas, gitu. Cari yang berkualitas. Kan yakin sih setiap orang itu ketika punya ilmu, ketika punya pengetahuan, itu akan dipakai dan itu akan diberikan kesempatan lebih sama orang lain, gitu kan. Gak mungkin dong itu jadi moderator di sini, tapi bukan berdasarkan pertimbangan, ya kan? Gitu. Jadi memang kitanya memang harus banyak baca, kitanya memang harus banyak ngobrol sama orang-orang yang kayaknya ini punya banyak pengetahuan, sehingga pengetahuan, informasi itu bisa kita serap. Ketika informasi itu bisa kita serap dan kita bisa mengimplementasikan itu dalam dunia nyata, dalam dunia kerja, dalam dunia kampus, itu pasti didulukan, ya kan? Ya. Karena misalnya nih kayak freshman, gak mungkin dia jadi freshman kalau dia nggak dulu ngomong, ya kan? Ya. Artinya si freshman ini pasti sedari awal dia jadi mahasiswa, dia punya strategi gimana caranya dia pengen aktif dan pengen growing up dari yang sebelum-sebelumnya, gitu. Maka ada kalau di 4DX itu ya, kalau ada di buku namanya 4DX juga, ada namanya leg mission, ada juga namanya lead mission, gitu. Leg mission itu adalah kita menentukan sebuah tujuan, ya, sebuah tujuan. Saya pengen jago bahasa Inggris, itu leg mission tuh, ya. Tadi kan strategi. Sebelum kita menentukan strategi, kita bikin dulu tujuannya apa. Ya, hal kecil, bangun tidur, pengen minum, itu leg missionnya tuh. Ane pengen minum, ya. Kemauannya dulu nih kita bentuk. Ane pengen kaya, Ane pengen minum, ya. Ane pengen jadi presiden, Ane pengen jadi ketua KSISEF. Itu dulu tuh di headline, oke. Ya, lead missionnya adalah how to-nya, bagaimana caranya. Ya, bagaimana caranya. Jadi kalau bicara strategi, ya ada juga kita bicara strategi kalau kita nggak punya tujuan. Kemauan-kemauannya dulu yang dibentuk. Ya kan, nanti misalkan pengen jadi ketua, gitu. Jadi ketua harus kayak gimana sih? Ya harus pintar, harus bisa mimpin, ya harus jago ngomong, ya harus jago ngomong, harus jago mempengaruhi orang, ya harus jago mempengaruhi orang. Itu lead missionnya. Lead missionnya adalah gimana caranya, gitu kan? Lead missionnya. Saya tadi ya contoh kecil, saya mau minum baru bangun tidur. Ya bangun. Lead missionnya adalah bangun, ambil air, ya kan? Ambil gelas, gitu. Kalau misalkan ternyata airnya habis, ya keluar, gitu kan? Ke warung, beli, tercapailah leg mission itu. Ya, ada di tangan-tangannya. Iya, kita tahu strateginya. Kita bangun tidur, kita mau minum, ternyata air habis. Males. Ya udah start di situ, tujuannya nggak akan tercapai. Ya gitu. Ya. Pengen jadi ketua KSI, gitu kan? Nggak aktif. Terus dia kalau jadi moderator nggak pernah mau. Disuruh rapat, gak pernah datang. Ya gimana mau jadi ketua KSISEF? Itu cuma jadi semu aja gitu. Tanpa ada lead mission yang menjadi stimulus dia menggapai sesuatu tersebut. Sama kayak tadi pertanyaannya, gimana strateginya? Udah punya tujuan belum? Ya.
udah bikin apa namanya roadmap belum, nanti setelah lulus pengen jadi mahasiswa terbaik, pengen jadi apa namanya IPK tertinggi gitu. Ada mau udah serius belum gitu. Kalau cuma yang kayak pengen kayak gini pengen gini, ya nanti strateginya nggak akan kebentuk gitu. Oke, Sir. Mungkin sekarang konteksnya lebih ke pendidikan nih. Pendidikan yang diwakili oleh kampus juga nih untuk mahasiswa. Mungkin kesiapan dari kampus ini dalam perubahan ekonomi itu apa, atau buat literasi mahasiswa atau gimana tadi buat kampus ini? Misalnya kampus itu kontribusinya apa? Iya. Kontribusi kampus buat mahasiswa itu. Oh, berarti ini saran buat kampus nih. Iya. Seluruh kampus ini. Iya. Ini berat juga nih ya. Oke. Mungkin di satu sisi kampus itu dianggap sebagai kelompok ya. Kampus itu kan institusi yang terdiri dari kelompok-kelompok, ada dosen, ada administrasi, ada dosen umum atau yang lain-lainnya kan gitu. Yang dianggap mahasiswa itu sebagai informan dari seluruh elemen kehidupan, ini tahu nih gitu. Ya, anggap si kampus ini tahu informasi-informasi yang bisa diberi, yang didapat dan bisa diberikan kepada mahasiswa. Karena anggap betul. Kalau pas misalkan ada batasan-batasan yang tidak bisa diakses oleh kampus, itu bisa diberikan informasinya kepada mahasiswa. Nah, peran kampus itu sangat penting ya terhadap masyarakat, terhadap mahasiswa. Di elemen pendidikan itu setidaknya ada 3. Itu ada guru, ada murid, dan ada kurikulum. Ya, tempat itu terakhir. Nanti misalnya mau disungai ini, ada guru, ada murid, ada metodenya, masih bisa belajar. Ya kalau ente menonton film Laskar Pelangi, ya ujung-ujungnya kan mereka pada cerdas-cerdas semua kan filmnya gitu. Padahal kan fasilitasnya nggak ada. Yang penting kan ada gurunya, ada muridnya, ada kurikulumnya. Tempat jadi masalah, tergantung struggle-nya dari masing-masing elemen yang tadi disebutkan, kan gitu. Nah, peran dari kampus sedari awal mahasiswa itu masuk dan statusnya menjadi mahasiswa, itu kampus sudah berperan, sudah mengiyakan, sudah mengizinkan kalian belajar di kampus. Itu yang pertama loh, itu gerbangnya dulu. Iya, berarti si kampus ini tidak bisa mengeneralisir dampaknya terhadap seluruh masyarakat. Dampaknya itu dari kepada mahasiswa, baru mahasiswa memberikan dampak kepada masyarakat. Gitu. Artinya apa? Setidaknya arahan-arahan, informasi-informasi, kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat oleh kampus itu sudah dipertimbangkan dampaknya kepada mahasiswa. Sekarang gimana sih kalau ada seminar mahasiswa pada itu enggak? Ya, gitu. Jadi bukan lagi pertanyaannya muncul apa sih peran kampus untuk mahasiswa? Kampus sudah memberikan, mahasiswanya mau apa enggak? Gitu. Ini udah disuapin terus nih. Mahasiswanya ya datang, duduk, dan sekedar dapat makanan, dapat minuman, dengerin ngobrol-ngobrol, main HP, pulang dapat apa nggak tahu. Gitu. Iya benar. Ya kan? Padahal ente bikin acara ini aja, persiapannya bisa 1-2 jam. Ya kan? Kabelnya ada apa enggak, mic-nya ada apa enggak, makanannya ada apa enggak, piringnya di mana, ininya mejanya di mana. Gimana ceritanya itu kampus? Lo datengin Sandiaga Uno. Effortnya gimana? 1 bulan 2 bulan gak cukup. Tapi ketika udah dia datang, tadi mahasiswa nggak bisa network. Yang masalah siapa? Mahasiswanya. Jadi bukan lagi itu kita bicara kampus bisa ngasih apa? Kampus sudah ngasih banyak. Namanya kampus sudah berdiri, kita pasti butuh kebaikan. Tinggal gimana caranya kita menerima kebaikan itu, menerima informasi-informasi, menerima ilmu-ilmu. Hanya yakin nih, mahasiswa ketika ikut seminar, ketika ikut pelajaran dengan baik, outputnya pasti terasa buat diri sendiri. Belajar itu bukan untuk orang lain, belajar itu untuk diri sendiri.
Nanti ketika diri sendiri, hanya ini ilmu itu akan ini apa? Ketika itu ilmu itu benar-benar diserap dengan baik oleh seorang siswa, oleh seorang mahasiswa, itu akan dengan begitunya dia memberikan ilmu kepada orang. Lanjut ke selanjutnya. Ya, seperti yang kata bilang itu emang benar banget sih gitu. Untuk apa ya, jangan hubungan antara mahasiswa dengan kampus itu emang harus lebih diperhatikan lagi gitu. Karena emang bisa lebih meningkatkan pemahaman kita dan juga kayak meningkatkan skill-skill kita juga kan karena emang sudah disuplai gitu ya dari kampus dari berbagai macam cara. Jadi mungkin emang banyak banget dari mahasiswa-mahasiswa itu yang masih kurang bisa menyerap gitu ya kan. Tapi banyak juga nih kan mahasiswa-mahasiswa yang emang sudah jalan gitu dan sudah memulai kayak usahanya gitu artinya di bidang usaha kayak membuat UMKM gitu dan tapi hubungan dia dengan kampus itu jadi kayak agak kurang maksimal gitu atau kayak gimana sih caranya usaha mahasiswa ini bisa terjalin hubungan dengan kampusnya itu sendiri gitu. Mungkin kayak kampus itu bisa memberikan program-program yang lebih spesifik lagi untuk kayak membantu dari UMKM dari mahasiswa. Yang pertama, apakah ada diskusi yang intens, proposal yang rigid, strategi yang ampuh yang munculnya itu dari mahasiswa? Itu dulu. Ada diskusi intens kan? Dan apakah dari elemen kampus ini eligible untuk membuat program tersebut? Ada dosen 20 ya kan? Dari 20 itu gak semuanya jago wirausaha. Ini mahasiswanya tahu nggak ketika ngobrol sama alat dia eligible untuk membuat, untuk menciptakan program si mahasiswa ini usahanya meningkat. Jangan-jangan salah pilih konsultan nih ya. Gitu, itu dulu. Ya kan, jangan-jangan salah pilih konsultan sehingga stagnan, sehingga yang nggak ada dampaknya. Gitu. Jadi sebenarnya yang mahasiswa ini mindsetnya dulu yang diubah gitu, bahwa kampus itu bukan pemberi syafaat gitu. Nah, kampus itu hanya sebagai media gitu, sebagai media. Jadi ayo dong tingkatin nih mahasiswa pengen pada jualan nih gitu kan. Emang selama ini kampus ngelarang jualan? Enggak ya kan gitu. Iya, informasi yang ini dosen itu kan banyak mengajar ya. Beliau bikin modul, beliau menilai, beliau juga kegiatan-kegiatan administrasi, kemudian beliau juga punya kewajiban untuk membuat makalah juga sama seperti ada mahasiswa gitu. Jadi jangan dituntut, apalagi gini, jangan banyak menuntut untuk ayo sokong kita. Mahasiswa justru yang punya keluangan waktu. Iya, gitu. Baru nih ada, ini saya proposalnya begini, strateginya saya begini, ya kan. Ini lahan kosongnya ada begini. Nanti kalau seandainya omsetnya berlebih, programnya akan kita buatkan untuk kegiatan-kegiatan di luar untuk yakin. Nah, ketika itu proposalnya dan konsultan kita itu udah tepat, hanya itu pasti berbayar. Ini dulu pernah punya program kayak gitu, ya. Dan itu jujur itu kesalahan dari sendiri. Karena udah dapat konsultan yang benar dari dosen gitu. Dan beliau juga punya akses. Beliau ada bikin program kayak gitu. Yang buat Kris UMKM. Kris, bukan Kris ya, Kris. Bukan Kris, bacanya Kris. Quick Response Industry Standard. Ya, artinya Kris. Ini anak-anak bisa jangan sampai salah sebut lagi ya. Soalnya waktu ikut acara-acara singkat PDI itu
itu selalu digaungkan. Tolong kan kasihkan informasinya ke mahasiswa, ke masyarakat untuk kris ya, quick respon Indonesian standar. Oke. Asli buat Indonesia ada program ini. Bukan banyak nih, kayak ke warteg. Ada yang belum pakai kris, ada belum. Itu kan muncul dari awareness pribadi dari kita udah punya konsep ini, ini kayaknya Ustadz cocok nih buat jadi konsultan, dan dia kayaknya punya akses juga, dan ternyata punya branding BSI gitu. Tapi aneh salah pegang orang Jawa, jadi itu gak berjalan. Padahal konsepnya lebih jelas, bagus tuh. ya udah ngomong dan udah bisa akses ke BSI-nya siap menyokong, UMKM-nya udah ada, ternyata promotor BSI-nya ini yang gak eligible buat merealisasikan kegiatan itu. Oke. Andaikan kami sendiri yang turun langsung, waktu itu kan masih awal kerja, jadi nggak sampai itu. Nanti kita sih dia. Jadi datang ke UMKM, mahasiswa yang belum bekerja, pengen mengimplementasikan teori-teori yang ada di kelas tentang kris, ya. Terus kita datang sama orang bank, gitu. Orang bank itu, jadi pakai ini akan memudahkan. Saya jaminannya misalkan gitu ya. Di tempel krisnya, nanti di tempel stiker support by Kasih Isef. Oke, kan bahwa si UMKM ini didukung oleh Kasih Isef untuk digitalisasi, gitu kan? Itu kan inklusi keuangan. Tapi salahnya aja dulu salah menunjuk tanggung jawab, itu nggak bisa. Padahal idenya bertani itu sangat berdampak, ya kan? Itu selain daripada meningkatkan industri perbankan, langsung masuk direct ke UMKM, mahasiswa dapat ilmu baru juga. Dan apakah tidak ada peluang dari mahasiswa tersebut bahwa si bank ini akan menjadi kok dia bagus nih ya, sekali direkrut bisa jadi itu dulu yang konsepnya dulu dimatangkan, karena nanti yang akan realisasi kan dari kita juga. Gitu. Oke. Mungkin ini nih sekarang bagi kita mahasiswa, teman-teman mahasiswa juga tuh yang punya soft skill bagus, literasi keuangan juga bagus. Nah, apa sih dampak bagi mereka tuh bagi pertumbuhan ekonomi ini? Dampak baiknya atau buruknya atau nggak ada tuh buruknya bagi teman-teman yang punya soft skill atau literasi keuangan tadi? Dia punya soft skill, dia literasi keuangannya bagus, tapi dia tidak punya keinginan untuk memberikan dampak. Ini masalahnya dari diri sendiri. Gitu. Banyak orang-orang yang menurut kita cerdas, yang menurut kita pintar, tapi ternyata dia nggak jadi apa-apa, karena dia nggak mau memberikan. Oke, benar-benar. Gitu. Dia nggak mau memberikan, itu aja sih dia. Padahal gini, teori magnet itu, ya kalau kalian punya magnet, ya kan ada plus ada minus kan, ya. Ketika dia sama-sama plus sama minus, itu kan. Dia punya kemampuan nih, dia punya tingkat bakat yang tinggi, gitu. Tapi dia tidak mau masuk ke dalam industri atau masuk ke dalam hal-hal yang bisa memberikan dampak pada orang lain. Gini loh, kita kan nggak kenal nih, kita nggak kenal. Dan nanti datang sombong gitu. Orang siapa sih yang mau beli kita? Ya, siapa sih yang mau ngajak kenalan sama kita? Oke. Itu sederhana kita nggak punya kapasitas. Ya. Sederhana kita nggak punya soft skill. Sederhana ya udah kita bertemu papas-papasan yang notabene kita bukan siapa-siapa, tapi kita nggak punya kemampuan apa-apa kan? Ya. Kalau misalkan kita mau ngomong sama orang itu, kita mau memberikan, ya, memberi dulu ya. Itu pasti aneh sekali. Iya. Itu kan nanti kayak
ada rasa. Iya. Ini nih bakal begini. Ternyata yang dikasih itu direktur. Oke. Gitu kan? Kita nggak tahu ya. Tahu, beda. Iya. Apalagi kita punya soft skill, misalkan jago desain, ya kan? Ada orang yang iseng-iseng, gitu kan, nyari desainer gitu. Dan juga ini apa namanya? Dan juga dia manggil gua gitu kan. Dia belum tahu, dia belum tahu lu soft skillnya gimana. Kasih dulu, nanti akan ada ini kan. You will get what you give. Oke. Ya, kamu akan mendapatkan sesuatu dari apa yang kamu beri. Gitu. Kasih dulu. Kalau misalkan aneh contoh nih, aneh diundang sama Arif, nggak mau, ya kan? Apakah nanti selanjutnya bakal diundang lagi? Nggak diundang, nggak mau. Terus Arif juga nggak tahu, misalkan kemampuan aneh kayak gimana. Kalau udah kayak ini kan, aneh bisa ngasih, itu kan nanti Arif dapat informasi lebih. Bisa jadi aneh kasih akses nih. Jadi soft skill doang kurang. Jadi dia harus ngasih dulu orang lain. Tadi kan kayak sudah dijelaskan gitu ya, kayak bagaimana kita juga harus bergerak lebih aktif gitu ya sendiri gitu. Jadi tidak harus mengandalkan orang lain atau organisasi lain gitu. Supaya kita bisa bertahan dalam nanti kalau misalkan dari pilihan kita juga nggak ada gitu, memang nggak bisa maju terus. Tapi bagaimana sih kalau misalkan kita di posisi kayak tujuannya udah ada, udah bergerak juga, tapi pengen masih bisa bertahan gitu dalam kondisi seperti itu. Iya, berarti kita udah ikhtiar, udah banyak segala macam. Ya kita harus awal juga, jangan sampai lupa gitu. Ya semua penggerak kehidupan ini kan ada yang menggerakkan. Jadi bukan jawaban yang ini ya, jawaban yang normatif ya, kayak jawaban nyerah gitu kan. Ya gini loh logikanya, dia kemampuan relasi banyak, public speaking jago, pintar juga iya. Terus dia dirasa kita menilai dia nggak bisa bertahan, kita dikalah tuh dalam kehidupannya. Gitu. Ya secara teori kan zaman orang pintar pasti gampang dong dapat kerjaan. Orang jago debat, pasti kerjanya di kementerian dong. Kalau kita nggak dapat stimulus, berdoa, atau jangan-jangan kita durhaka sama ya kan? Atau jangan-jangan kita nggak pernah sholat. Janji. Sama dari situ ya. Kita nggak akan balik tahu. Bisa jadi ada hati orang yang kita sakit, gitu kan? Dari makanya ya orang itu. Nah, mungkin sekarang kan bisa dibilang perubahan ekonomi ya. Nah, dampak perubahan ekonomi ini dalam pola konsumsi seluruh luas, terus gaya hidup dan perencanaan keuangan bagi mahasiswa. Gimana? Oke. Ekonomi yang konsumtif. Jadi aneh pernah beberapa kali baca. Sekarang itu di tahap di mana orang itu sulit menyaingi level ekonomi orang lain. Pasti gitu. Aneh yakin nih, sebagian besar mahasiswa itu atau sebagian besar orang kebahanannya sendiri ini sulit nih dapat rumah. Ada rumahan, kalau mau ngambil KPR kata kapan selesainya, kalau misalkan ngambil KPR ternyata baru 2 tahun di layoff, seiring berjalannya ketidakstabilan ekonomi kan gitu. Jadi fenomena yang ada tuh gini, karena kita nggak bisa menyaingi atau kita tidak bisa menggapai satu impian, akhirnya kita mengalihkan impian itu secara cepat gitu ya. Apa bahasanya?
pokoknya cepet lah gitu ya, dapat sesuatunya instan gitu. Pokoknya instan. Akhirnya baru megang uang 20 juta langsung beli iPhone 11. Karena karena merasa nggak punya kemampuan untuk beli rumah, udahlah kita cari kebahagiaan yang lain aja. Aja beli iPhone 11 di Pro Max 20 juta, ya kan? Sehingga dia mendapatkan kebahagiaan dari kebahagiaan yang lain. Padahal dia masih sengsara tuh benar, gajinya masih pas-pasan, walaupun dia udah berkumpul 20 juta. Padahal dari gaji 20 juta itu kan dia bisa sabar di investasi, dia bisa putar duitnya, bisa kita beli yang lebih kalau kita bisa rencanakan keuangan. Maka kembali lagi ke yang kita obrolin di awal, awareness kita terhadap lingkungan. Ini udah tahu nih duitnya lagi kacau, tapi masih GoFood, bukannya survive bertahan, masih GoFood, ya kan, masih ikut konser, masih berlangganan live streaming, ya kan, iya, lagi keuangannya harus diatur juga, bisa atau duitnya dia belanja, gitu, ya udah makan duit, mau belanja, mau mulu, ya karena ya emang ini sih manusia itu harus sadar kalau ada istilah yang di bahasa jadi dia man lam ya'rif qadrahu. Man lam ya'rif qadrahu itu dia nggak tahu dirinya siapa. Al-jahilu dua, ya, yaitu man lam ya'rif qadrahu, dia nggak tahu dirinya siapa. Orang bodoh itu adalah orang pintar. Orang pintar itu adalah orang bodoh. Dia bodoh, tapi dia tahu dirinya tuh bodoh. Itu bisa dikatakan sebagai orang pintar. Orang bodoh itu dia udah tahu bodoh nih, tapi nggak sadar kalau dia bodoh. Iya. Ya masih. Ya mau milih yang mana? Kalau orang pintar merasa pintar, dia pasti tahu caranya. Dia udah tahu nggak bisa, udah tahu bohong duit, udah tahu nggak bisa ngatur keuangan, jadi sadar masih impulsif gitu. Ya, ilmu itu mempengaruhi cara bagaimana berperilaku. Boleh? Ini lebih ke valuasi. Jadi kan dari orang gitu ya, BCV ya aku ya kayak gitu. Jadi mungkin kalau akan proses saya lebih ya. Pertama kita sadari kita ini mahasiswa jadi ini nanti mahasiswa studi itu identik dengan mandiri, kita survive tinggi, dan yakin itu jadi modal besar nanti ketika di kesederhanaan, kewarasan terhadap suatu itu berjalan dari kewarasan yang muncul dari sendiri itulah menjadi modal kita akan berkecimpung di masa depan nanti. Gitu. Kalau modal itu udah cukup, modal itu dirasa bisa kita pegang, insya Allah itu jadi bekal nanti di masa depan gitu. Kalau kayak gitu selalu masih closing ya, life is too short to be incomplete.
hidup ini terlalu singkat untuk menjadi yang biasa-biasa saja. Ilmu itu nggak ada batas. Yang menjadi batas itu adalah hidup ini. Jangan pernah membatasi untuk hal-hal yang tidak terbatas. Masih apa tidak batas Oke, mungkin podcast kita pembicaraan tanya jawab mungkin di sini ya, karena udah melihat waktu juga. Mungkin makasih banyak nih Kak Ijlal udah nyempatin, udah datang nih dari tempatnya ke sini import, udah nyiapin materi dari beberapa minggu yang lalu ya, dari awal dihubungi udah responnya udah baik, bagus. Kami ucapin terima kasih banyak. Oke, mungkin maaf juga kalau kita banyak kurangnya nih. Mungkin ada nggak kira-kira yang mau disampaikan? Nah, tugas selalu buat teman-teman semuanya, jangan segan-segan untuk berkomunikasi. Ya, itu tadi yang Karena silaturahmi juga penting ya Pak. Mungkin teman-teman sesi podcast Dewi Alumni pada sesi kali ini mungkin sebatas ini aja. Nanti kita bakal ada podcast lain di depannya dan itu materinya bisa jadi Kak Ijal lagi, bisa jadi bisa jadi alumni kasih yang lainnya juga. Mungkin teman-teman cukup sekian dari kita pada sesi kali ini. Sekian, mohon maaf jika kita masih banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.